25 tahun yang lalu, Uni Eropa memperkenalkan rencana untuk membuat sistem navigasi satelit Galileo dan mengundang beberapa negara dari Asia dan Eropa untuk bergabung. Saat itu, sistem navigasi satelit Tiongkok masih dalam tahap pengembangan dan mereka memilih untuk berpartisipasi. Tiongkok menginvestasikan 3,4 triliun rupiah dan menandatangani perjanjian kerjasama penelitian dan pengembangan. Namun, setelah Tiongkok membayar semua biaya, Uni Eropa mengeluarkan Tiongkok dari proyek Galileo dengan alasan perlunya melindungi rahasia utama. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa Uni Eropa memutuskan untuk mengeluarkan Cina dari sistem satelit Galileo, dan apakah Cina akan berbagi teknologi satelitnya dengan Uni Eropa. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Sistem navigasi satelit paling canggih di dunia adalah GPS milik Amerika Serikat. Pengembangannya dimulai pada tahun 1973 untuk Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Setelah 20 tahun pengerjaan, proyek ini selesai pada tahun 1993 dengan biaya lebih dari 32 triliun rupiah. GPS sangat penting untuk navigasi dan penentuan posisi dalam kehidupan sehari-hari dan operasi militer. GPS juga gratis dan dapat diakses oleh negara-negara di seluruh dunia. Namun, kemudahan ini memiliki sisi buruk, karena Amerika Serikat dapat memantau pergerakan dan menjatuhkan sanksi kepada negara lain melalui GPS. Hal ini menyebabkan banyak negara menyadari risiko jika hanya mengandalkan sistem milik Amerika. Sebagai tanggapan, Uni Soviet, Tiongkok, dan Uni Eropa mengumumkan rencana pada tahun 1999 untuk membuat sistem navigasi satelit mereka sendiri. Uni Eropa memutuskan untuk mengembangkan sistem yang disebut Galileo, yang memiliki makna simbolis yang besar. Proyek ini awalnya bertujuan meluncurkan 27 satelit operasional dan 3 satelit cadangan. Total investasi untuk proyek Galileo mencapai 58 triliun rupiah. Sistem ini bertujuan untuk akurasi posisi lebih dari 1 meter, memberikan layanan penentuan posisi satelit yang akurat secara global. Namun, pengembangan tersebut menghadapi kesulitan, termasuk masalah teknis dan kekurangan dana, karena beberapa negara ragu untuk mendukung proyek tersebut. Untuk mengatasi kesulitan ini, Uni Eropa mengundang beberapa negara non-Uni Eropa untuk berpartisipasi, dengan harapan mereka akan membantu berbagi biaya dan memberikan bantuan teknis. Negara-negara seperti Israel, Ukraina, India, Maroko, Korea Selatan, Norwegia dan Swiss bergabung dengan inisiatif tersebut dengan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa. Tiongkok juga memasuki kancah tersebut setelah memulai pengembangan sistem satelit navigasinya sendiri pada tahun 1994. Pada tahun 2000, Tiongkok meluncurkan 2 satelit geostasioner dan mulai membangun sistemnya, tetapi menghadapi berbagai rintangan teknis dan finansial. Menyadari manfaat kolaborasi internasional, Tiongkok menerima undangan Uni Eropa untuk bekerja sama, yang mengarah pada perjanjian teknis formal pada tahun 2004, dengan Tiongkok menyumbang 3,4 triliun rupiah untuk mendukung pengembangan Galileo. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi navigasi satelit Cina melalui kolaborasi dengan Uni Eropa. Pada tahun 2005, terjadi perubahan besar dalam situasi politik Uni Eropa, dengan sentimen anti-Tiongkok yang menguat. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran di dalam Uni Eropa mengenai keterlibatan Tiongkok dalam proyek Galileo, yang menimbulkan kekhawatiran
bahwa Tiongkok akan membahayakan informasi rahasia. Akibatnya, Uni Eropa mulai menghentikan kerjasama Galileo dengan Tiongkok dengan alasan perlunya melindungi rahasia penting. Pengecualian ini berarti bahwa tim Tiongkok tidak dapat terlibat dalam pengembangan teknologi utama untuk proyek tersebut. Pada tahun 2006, Uni Eropa langsung membatalkan perjanjian kerjasamanya dengan Tiongkok yang melarang Tiongkok ikut serta dalam proyek Galileo. Akibatnya, Tiongkok tidak hanya kehilangan teknologi baru, tetapi juga kehilangan 37 triliun rupiah yang sebelumnya telah diinvestasikannya. Menanggapi pengecualian ini, Tiongkok memilih untuk secara independen memajukan program satelit navigasi Beidou-nya. Bertentangan dengan harapan, Tiongkok mempercepat pengembangannya dalam teknologi satelit, dibantu oleh dukungan dari berbagai negara. Pada tahun 2007, Tiongkok berhasil meluncurkan satelit navigasi Beidou 2, yang mencakup 14 satelit orbit bumi menengah dan 6 satelit geostasioner, yang membangun sistem navigasi regional untuk kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2012, sistem Beidou B3 mulai memberikan layanan penentuan posisi dan waktu yang andal di kawasan tersebut. Setelah keberhasilan B2, Tiongkok terus memperluas sistem B3, meluncurkan 2 satelit orbit bumi menengah pertamanya pada tahun 2017, dengan tujuan menyediakan layanan navigasi dunia dan meningkatkan daya saingnya dalam navigasi satelit. Dari tahun 2017 hingga 2019, Tiongkok meluncurkan 28 satelit B3, mencapai rekor dunia dengan rata-rata 1,2 peluncuran satelit per bulan. Laju yang cepat ini menunjukkan kemajuan besar Tiongkok dalam teknologi luar angkasa. Hingga Juli 2020, sistem B3 mencakup lebih dari 30 satelit, dengan 24 di orbit bumi sedang, 3 di orbit geostasioner, dan 3 di orbit geosinkron miring, menyediakan cakupan global dan secara resmi memulai layanannya. Pada tahun 2023, sistem B3 menawarkan akurasi posisi antara 2,5 meter dan 5 meter, dengan akurasi pengukuran kecepatan melebihi 0,2 meter per detik. Kinerja yang mengesankan ini telah menyebabkan penggunaan dan pengakuan yang luas, dengan penggunaan harian melampaui 600 miliar kali, dan penggunaan puncak melebihi 1 triliun kali. Hampir 20.000 perusahaan dan lembaga terlibat, yang mencakup berbagai bidang, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga manufaktur. Sistem satelit B3 telah menghasilkan keuntungan lebih dari 1,1 kuadriliun rupiah bagi Tiongkok. Satelit ini melayani pengguna di lebih dari 200 negara dan kawasan, dengan 138 negara telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tiongkok. Selain itu, teknologi satelit B3 diterapkan secara luas di berbagai industri, dan telah diintegrasikan ke dalam standar lebih dari 10 organisasi internasional di berbagai bidang, seperti penerbangan sipil, survei maritim, dan kedirgantaraan. Pada tahun 2022, Tiongkok mengumumkan bahwa sistem bedionya akan meningkatkan konstruksi cerdas dan digital dengan mengintegrasikan big data, komputasi awan dan kecerdasan buatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan layanan cerdas sistem tersebut. Menariknya, Uni Eropa telah menyatakan keinginannya agar Tiongkok memberikan dukungan teknis. Sistem navigasi Galileo Uni Eropa baru menyelesaikan jaringan awalnya pada tahun 2017 yang menampilkan 18 satelit di orbit. Pada saat itu, sistem Galileo belum beroperasi penuh dan tidak memiliki kemampuan layanan dan perlindungan yang diharapkan. Meskipun Uni Eropa secara bertahap meluncurkan lebih banyak satelit dan memulai operasi formal, sistem Galileo tidak memiliki hubungan antar satelit,
yang berarti satelit tidak dapat berkomunikasi secara langsung dan bergantung pada stasiun darat untuk koordinasi. Jika ada masalah dengan stasiun darat ini, seluruh sistem akan gagal. Sebuah laporan Jerman dari tahun 2019 mencatat bahwa kerusakan besar pada sistem Galileo mengganggu semua jaringan satelit Eropa, menghambat layanan penentuan posisi normal. Awal tahun ini, satelit Galileo kehilangan kontak sepenuhnya, dengan 24 satelit tidak dapat beroperasi selama hampir 100 jam. Kegagalan operasional ini telah menyebabkan Uni Eropa menyadari perlunya bantuan eksternal untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem. Oleh karena itu, Uni Eropa berharap dapat mengatasi kekurangan sistem Galileo dan menyelesaikan berbagai masalah melalui kerjasama dengan Tiongkok dan teknologi canggihnya. Tiongkok berhati-hati dengan tawaran kerjasama Uni Eropa. Kehati-hatian ini muncul dari pengalaman negatif di masa lalu dan keinginan untuk melindungi keunggulan teknologinya sendiri. Tiongkok menunjukkan bahwa 3,4 triliun rupiah yang diinvestasikannya dalam proyek satelit Galileo belum dikembalikan. Selain itu, karena Uni Eropa belum memenuhi kewajibannya, Uni Eropa harus mengganti kerugian Tiongkok. Keputusan Uni Eropa untuk mengecualikan Tiongkok di awal proyek merusak kepercayaan di antara mereka. Namun, jika Uni Eropa mengakui kesalahannya dan berupaya membangun kemitraan yang lebih baik, Tiongkok mungkin terbuka untuk bekerja sama. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini, dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.